Butuh uang, tapi pura-pura nggak butuh, dasar munafik, jadi wanita. Pak, tunggu, jangan pernah bilang saya ini munafik ya. Pak, kamu harus ngepel lantai ini dengan baju kamu itu. Terserah saya, berani-beraninya kamu seorang OB mengajarkan saya seperti ini. Tepuk tangan. Hei Dinda, apa kabarmu kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita? Hei Dinda, masihkah di sana kau endapkan rindumu hanya? Tepuk tangan, untukku dan semua tetap terjaga indah, kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini. Kubawakan segenggam cinta lebih nyata ini, kamu di kanumu hanya UNC. Maksudnya dia pikir aku tukang parkir apa? Ya dikasih uang segala? Mana ngasihnya nggak sopan banget, lagi pakai diambur-amburin, wah war benar-benar. Siapa sih dia? Karyawan sini aku kan masih belum kenal semuanya, masih hari pertama aja, gimana nih duitnya nih? Hah? Masa iya sih aku tinggalin di sini, aku ambil aja deh, nanti kalau aku ketemu sama orangnya, aku balikin nih uang, bisa-bisanya kalau Nat mau ngasih orang uang itu. Sopan dong, bukan kayak gini, mentang-mentang banyak duit, seenaknya sama orang lain, hah, ketuan banget tuh. Rangkaya sombong, gak bisa nargain orang lain. MEP 567891 1 juta, dia tuh gak pernah tahu rasanya cari uang, susahnya cari uang, punya uang segini banyaknya, diambur-amburin gitu aja. Dari lahir, mungkin udah kaya kali ya, gak pernah hidup susah. Kalau dia tahu rasanya cari uang susahnya, baning tulang tiap hari, kepanasan kehujanan, gak mungkin dia dengan semudah itu buang-buang uang. Eling banget sih. Astagfirullah, sabi pergiak marah-marah, harus senyum, harus ramah, harus semangat. Ah, selesai. Tinggal aku ajuin sama Pak Ferry. Pasti Pak Ferry senang atas kerjaan aku yang semakin hari semakin baik. Hai Pak Ferry, tahu, kalau karyawan Bapak yang satu ini tuh nyincir Bapak ya, gak apa-apa, sekali-kali menghayal, itu nanti bakalan jadi kenyataan. Kalau Pak Ferry nanti itu jadi seorang suami, aku jadi asisten pribadinya Pak Ferry, di sini di kantor, sekaligus di rumah pasti. Bagaikan di bintang 7 kalau aku jadi istrinya Pak Ferry. Nanti aku juga siapin makanan poh. Ya ampun, fameng hakirnya kamu tuh itu terlalu tinggi. Tapi nggak apa-apa, kan Pak Ferry juga lagi single, pasti Pak Ferry juga senang punya calon istri kayak aku. Aku juga sekaligus pintar di kantor. Dan aku juga termasuk wanita yang karirnya itu bagus, dan aku juga bisa ngurus rumah. Punya anak nanti, punya anak berapa ya, sama Pak Ferry? 1, 2, 3, 2 aja deh cukup. Selamat pagi Pak Ferry. Pagi iya Pak, ini saya mau ajukan berkas, pasti Bapak senang atas kerjaan saya ini. Ini Pak bisa dicek ya Pak, kumisnya baru potong ya, ganteng Pak. Coba kamu sambil jelasin aja, daripada ngomong gak penting. Oh iya Pak, saya kan habis lembur Pak tadi malam. Jadi Pak Ferry harap maklum, kalau penjelasan saya ini agak naur sedikit ya. Enggak Pak, gini-gini saya ngerjain berkas ini, saya ajuin proposal sama Pak Fer, soal penjualan dari PIH, yang perusahaan lain ajukan ke kita Pak. Jadi kalau menurut saya, tawaran penjualan ini harus kita setujuin Pak. Terus gimana? Iya Pak, dari harga pasar setelah saya menganalisis langsung, ini sangat berbeda jauh Pak. Ini keuntungan bagi perusahaan kita untuk menerima tawaran penjualan ini Pak. Sekarang di harga pasar itu sangat tergolong yang murah. Tapi kalau kita ada yang lebih murah sedikit dari langsung ke agennya Pak, gimana? Kan keuntungannya juga lebih besar Pak, di perusahaan ini. Nanti saya jamin deh Pak, Pak Ferry bakalan suka atas penjualan dari kita, kerja sama-sama yang saya ini Pak. Kamu tawar lagi, semurah-murah mungkin, agar kita dapat harga yang pasti murah. Jadi ini kalau menurut Pak, kurang murah ya Pak. Kurang amnya sahamuk saat ini sangat turun drastis. Jadi harga yang kamu tawarkan ini, itu masih terlalu mahal bagi saya. Jadi kamu tawar lagi? Tapi ingat jangan sampai ini jatuh ke perusahaan lain. Mengerti Pak? Enggak masalah kok. Nanti saya bisa tawar lagi harganya ya Pak. Bagus kamu. Segera hubungin,
Dan siang ini saya ingin dapat kabar dari kamu ya, dan ajukan proposal. Kembali taruh di meja saya. Biar saya akan pelajari lagi. Iya baik Pak, nanti saya hubungi lagi ya, sama Pak Ferry gimana-gimananya. Kerja bagus dipegang sama Ang Pak banget Pak. Pakai parfum apa sih? Wangi banget Pak, wangi-wangi aduh, gak apa-apa. Proposal kamu gak disetujuin gak apa-apa. Va nanti buat lagi yang penting udah ditepuk-tepuk sama Pak. Senang. Senangnya sampai ke ubun-ubun. Nanti gimana ya aku kalau jadi istrinya Paki pasti diaduh Pak Ferry. Pak Ferry idaman banget sih jadi suami aku apa lihat-lihat mau ketawain saya ya. Kenapa enggak Bu? Kenapaan lihat kayak gitu? Saya mau nyapa barusan Bu. Oh kamu mau ketawain saya soal proposal saya ini enggak disetujuin sama Pak Ferry. Enggak di SS, ia jujur jawab saya tidak tahu menang Bu soal proposal itu. Bu pas tadi kamu ngintipkan obrolan aku sama Pak Ferry, soal masalah proposal penjualan aku yang enggak disetujuin. Haang aku Bu, saya barusan dari toilet. Bu kenapa saya baru bertemu sama ibu, langsung dimarah-marahi seperti ini? Kenapa mau ketawa lagi? Ayo ketawa. Saya enggak ketawa Bu. Kan saya ketawa Bu. Pak Romi saya kasih tahu ya sama kamu. Kamu belum tentu bisa menyusun proposal penjualan seperti saya ini ya. Saya kasih tahu ya sama kamu. Udah deh. Kamu tuh nggak usah nambah-nambah mood saya. Hari ini tuh rusak hancur Bu. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lewat belakang Bu. Dari belakang mana saya disuruh buang angin di sini? Hah bros, lu jorok kamu ya. Ngomong apa kamu? Biar rileks Bu memang. Memangnya kenapa Bu? Kok sampai nggak diterima seperti itu? Kenapa mau tahu kepo nih ya? Saya kasih tahu ya sama kamu. Saya hari ini nggak mood. Saya lagi rusak. Saya harus nyusun lagi proposal ini dari depan dari awal, supaya disetujuin sama Pak Ferry. Jadi kamu jangan nambah-nambah masalah. Kalau memang kamu mau ketawa. Ayo ketawa, gak usah lihat-lihat kayak gitu. Ketawa langsung di depan saya aja. Gak apa-apa kok. Ayo ketawa. Oh jadi masalah itu Bu. Ya jelas marahlah Bu. Yang jelas di dalam proposal itu, ada yang salah. Pastinya. Buah kamu tahu ya. Kamu mau jadi atasan? Kalau kamu mau jadi atasan kamu itu berbeda udah jauh sama Pak Ferry. 101. Kamu tahu nggak Pak Ferry itu habis potong ini, habis potong kumis, jadi tambah ganteng. Kalau kamu mau jadi atasan, kamu tuh harus potong kumis, harus potong itu tuh yang nggak rapi. Jadi cowok kamu itu nggak ada tampan-tampannya nggak sama kayak Pak Ferry, harus yang ini dong, harus yang tampil wangi, harus yang tampil segar, harus yang menawan. Ibu bukan cuma cewek yang kayak gitu Bu, Ibu Vina yang terhormat, kenapa Ibu mempunyai masalah pribadi dengan orang lain, jangan bawa-bawa saya dong Bu. Saya itu tidak tahu menahu, tidak tahu apa-apa Bu. Udah, ca pergi. Bu, apalagi sih, Romi? Apalagi kamu mau ngomong apalagi saya hampir lupa Bu. Ibu mulai tadi sudah ditunggu di ruangan rapat. Iya ya ampun rame. Kamu kenapa nggak bilang dari tadi sih Bu? Baru ketemu aja sama ibu nih. Ya saya langsung dimarah-marahi. Bu, saya tidak tahu Bu. Apa mulai tadi? Ya udah saya mau ke ruangan rapat sekarang. Karena saya ini sudah ditunggu ya. Jadi kamu nggak perlu kasih tahu saya. Terima kasih infonya ya. Allah mana ya orangnya yang tadi kok nggak lewat-lewat sih? Ini dia nih, permisi. Ada apa Oh kamu yang bukain gerbang tadi ya? Iya, kurang uangnya. Oh, enggak. Bukan masalah kurang. Justru saya kesini mau mengembalikan uang itu nih. Uang Bapak. Kan kamu mau ngembaliin uang ini? Iya, kamu yakin 100% yakin. Aneh kamu ya. Atau kamu memang sombong, pura-pura enggak mau uang, tapi kamu butuh uang. Oh jangan-jangan kurang nih. Cukup saya enggak butuh uang Bapak. Dasar munafik ya. Kalau kamu enggak butuh uang, saya ngapain kamu kerja di sini to'au? Pada akhirnya kamu akan mendapatkan uang saya setiap bulan. Sekali lagi saya minta maaf ya. Pak, saya memang butuh uang,
Tapi bukan uang Bapak yang itu yang saya butuhkan. Tapi saya butuh uang dari hasil kerja keras saya. Jadi saya tidak akan menerima uang siapapun, kecuali dari hasil jerih payah saya sendiri. Hei, sini kamu. Kamu pikir aku memberi kamu uang itu secara cuma-cuma? Tadi aku ngasih kamu uang karena kamu sudah bukain gerbang. Iya, pantaskan aku memberi kamu uang kamu, tinggal terima aja, gak usah Pak. Untuk masalah yang tadi saya ikhlas membukakan gerbang untuk Bapak. Jadi Bapak gak usah mengeluarkan uang Bapak itu, untuk saya udah simpan aja Pak. Mungkin Bapak lebih membutuhkan dasar wanita, gengsinya terlalu tinggi, butuh uang, tapi pura-pura gak butuh, dasar munafik. Jadi wanita Pak, tunggu jangan pernah bilang saya ini munafik ya, saya gak pernah munafik, saya memang butuh uang, seperti apa yang saya katakan tadi, tapi saya mau menerima uang dari hasil jerih payah saya. Bukan seperti tadi saya merasa nggak ada harganya, dengan cara Bapak memberikan saya uang, dengan cara dihamburkan seperti itu saya rasa sebagai orang yang berpendidikan tinggi, sesuai dengan baju Bapak, ya saya yakin Bapak bukan karyawan biasa di sini, Bapak bisa tahu cara menghargai orang dengan baik, bukan dengan cara seperti tadi. Dasar orang yang tidak sadar akan posisinya. Kamu berani-beraninya menasihati saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak tahu saya itu siapa di sini. Maaf ya Pak, saya tahu posisi saya di sini cuma OB, dan saya memang tidak setinggi Bapak jabatannya di sini. Tapi setidaknya untuk masalah sopan dan santun, saya lebih mengerti daripada Bapak. Jadi tidak ada salahnya jika saya mengingatkan tentang itu untuk Bapak. Jangan mentang-mentang Bapak itu banyak uang, Bapak bisa merendahkan orang sembarangan, termasuk saya. Hei, kamu di sini hanya seorang OB. Kamu gak berhak untuk marahin saya dan mengajarkan saya tentang baik dan buruknya saya. Aku di sini adalah bosnya, dan kamu itu adalah OB-nya. Kamu itu harus ikutin perintah saya. Kamu harus ngepel semua kantor ini, itu terserah saya. Kamu harus ngepel lantai ini dengan baju kamu. Itu terserah saya. Berani-beraninya kamu seorang OB, mengajarkan saya seperti ini. Saya minta maaf ya Pak, saya dan kata-kata saya menyakiti hati Bapak. Tapi dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niat saya untuk merendahkan Bapak. Saya tahu, Bapak atasan di sini sudah cukup. Saya tidak mau berdebat panjang dengan kamu. Kamu bisa pikir dalam waktu sekian detik, saya bisa memecet kamu sekarang. Kamu itu harus sadar, posisi kamu di sini, di kantor ini, tidak ada yang berani sapuun terhadap aku sekarang. Kamu daripada kamu dipecat, kerja sekarang. Baik Pak, saya permisi sekali lagi, saya minta maaf ya. Baru kali ini aku dipermalukan dan dilabrak oleh OB. Pasti dia adalah OB baru di sini. Nggak tahu sama saya ya, apalagi dia wanita, berani-beraninya cuman dia. Wanita yang pertama kali menabrak saya. Asa, bos. Ada apa bos? Ditunggu di ruang rapat bos. Kamu aja yang rapat itu kalau tidak ada, bos tidak akan berjalan. Bos, ya sudah nggak usah rapat sekalian. Tapi kan nggak enak bos, kita sudah mengadakan pertemuan dengan Pak Johan, lalu dibatalkan gini aja bos. Astaga, gara-gara OB tadi tuh, aku sampai seperti ini, OB bos. Oh ya, aku mau tanya sama kamu. Apa di kantor ini ada seorang OB baru? Betul Pak, saya sendiri yang masukin Pak. Cewek, iya Pak. Siapa nama dia? Bebivki Putri Tata. Mimita Pak. Bebivki Putri Tatam Harta. Jadi penasaran sama cewek itu Pak. Terus gimana pakara rapatnya Pak? Pergi. Iya Pak pergi. Permisi Pak. Putri, aku akan datang untuk ngerjain kamu. Siap aja kamu, Putri. Karena kamu itu adalah satu-satunya wanita yang berani-beraninya ngabrak aku, rapat lagi. Sekarang tanggal. Oke, jadi janjiannya sama Vi seminggu lagi, karena dia udah nggak pernah datang ya. Aduh sayang, maksudnya Vi ya, aduh maaf ya Inaya. Ya ampun, kamu lagi. Kamu ngapain sih datang ke sini ya? Kan kamu tahu kalau aku temannya Ferry. Tapi kamu
By the way, teman cantik aja Vi. Nih aku kasih tahu kamu ya. Aku cantik itu karena aku pakai skin, aku dandan. Ya bagus sih. Kamu mau, enggak mau, aku beliin aja skincare-nya. Secara kan aku temannya Ferry. Ih ya ampun Ki, siapa sih yang gak tahu kamu ya? Kamu ini emang temannya Pak Ferry. Tapi kamu cuma ngambil butuhnya Pak Ferry. Kan kamu mundar-mandir nggak jelas, nggak punya kerjaan ya. Aku sama Ferry, itu udah teman dari kecil, like a brother, you know, kayak saudara Vin. Jadi kalau kamu ngomong aku ngambil butuhnya Ferry, itu gak pantes Vi. Tapi Vi, ih tahu cantik aja. Udah ya. Aku gak bakalan kemakan rayuan gombalan. Kamu ini. Ya aku tahu kok, kamu itu banyak ceweknya. Ceweknya tuh bukan cuma 10, 20. Kamu pasti ratusan ya, ceweknya. Iyalah, secara kan kamu itu udah tergolong Y. Tapi kamu kan tahu sendiri, kalau nggak ada cewek yang secantik kamu Vina ya. Udahlah Vina, kamu mau cari cowok kayak apa lagi? Kan masih ada aku. Hah? Gini ya aku kasih tahu kamu nih. Yang pertama aku nggak suka sama kamu, karena kamu ini nggak punya kerjaan. Kamu cuma datang ke kantornya Pak Ferry tiap hari. Kamu kesini karena kamu ini ada butuhnya ya. Dan nih, aku kasih tahu kamu ya. Kamu tuh kalau jalan itu lihat-lihat dong, berkas-berkas aku ini jatuh. Asal kamu tahu aja ya Vina. Setiap kamu marah sama aku bukannya tambah benci. Aku tambah sayang sama kamu. Ah Vina, jadi gitu ya, kamu yang ngerayunya. Ya coba-coba gimana-gimana. Aduh, aku kira sekarang udaranya dingin, tapi ternyata hati kamu yang tetap dingin untuk aku. Wah, tapi nggak apa-apa. Semakin dingin, semakin aku nggak berkutik untuk dekatin kamu. Tenang aja Ki, aku nggak suka sama kamu ya. Sorry, nih ya, kalau aku ini nolak kamu secara jelas, karena aku emang nggak suka sama kamu, yakah aku punya kerjaan, aku masih mau ngurusin kerjaan aku? Oh ya, silahkan semangat ya hari-harinya. Have a nice day, Beb. No. Amin Beb, kamu ini ya, aku kasih tahu kamu ya. Kamu ini emang lucu. Antes tuh cewek-cewek banyak yang pakluk sama kamu secara nirayuan gombalan kamu itu emang manis di hati, tapi sayang kalau soal aku, hati itu soal belakangan, tapi pekerjaan nomor satu, kamu masih belum punya apa-apa, kamu masih tergolong masa depannya yang, ya suram-suram apanya, kalau masa depanku sama kamu, ah indahnya Ferry, udah 2 kali party and gak datang aku gimana, duit udah habis di ATM-ku, aduh mas nggak apa-apa mas, kamu ini gimana sih kalau ngepel itu, kasih ya di sana tuh, awas lantai basah, aduh mas, saya minta maaf ya, mas saya nggak sengaja, mas nggak apa-apa, nggak ada yang sakit mas, nggak ada yang sakit. Orang jatuh pasti sakit tapi ngomong-ngomong, kamu baru Yasin ya? Ama saya kerja mas. Oh, kamu belum tahu saya. Saya temannya orang yang punya perusahaan ini. Sekali lagi saya minta maaf ya. Mas saya nggak tahu, tung aja kamu cantik. Kalau nggak cantik kamu ini. Maaf ya mas. Tadinya sih saya mau meletakkan itu tulisan itu di sana. Tapi saya cari-cari nggak ada di. Kamu banyak alasan. Gimana kamu tanggung jawab ini? Aduh mau beli obat aja ya. Nggak usah obat aku diobatin kamu aja cukup mending. Nanti malam kamu ikut aku. Nggak bisa masa. Hah? Kamu ini jangan sok-sokan lah jadi cewek aku. Tahu pikiran kamu. Kamu sengaja bikin aku jatuh. Terus aku ngelihat kamu agar kepincut sama kamu. Kan nggak mas? Nggak saya benaran nggak sengaja kok mas. Saya benar lagi ngepel ini di sini. Saya nggak tahu kalau mas bakalan lewat sini. Kalau saya tahu pasti udah saya peringatin. Dari mas masih di sana tadi. Ya udah, nggak apa-apa tenang. Nggak apa-apa siapa. Nama kamu? Nama saya Putri. Oke Putri, aku nggak akan ngelaporin hal ini ke atasan, ke Pak Ferry atau ke teman aku itu. Tapi bisa kali kamu jadi pacar aku? Akulah orang kaya juga. Aduh, maaf ya mas. Saya harus lanjut kerja dulu sebentar apa. Hei, jawab dulu, taruh. Jawab dulu pertanyaanku. Maaf ya kasar mas, kalau masalah itu, saya nggak bisa mas, saya mau kerja aja dulu. Kerjaan saya masih banyak yang belum selesai. Maaf ya mas,
Permisi, apa kamu nolak aku? Aku yang kamu tolak seorang Iki? Hei, kamu tuh sadar, kamu tuh hanya seorang OB di sini. Ya kamu tuh harusnya bangga ditembak sama cowok seganteng aku. Kamu nggak tahu, pacar aku ada di mana-mana. Justru itu mas, saya nggak mau pacaran sama cowok yang udah punya banyak pacar. Maaf ya mas, saya permisi jangan terburu-buru mas. Saya masih banyak kerjaan. Nanti kalau kerjaan saya nggak selesai, saya dimarahi sama atasan. Nanti kalau atasan nanya kenapa kerjaan saya nggak selesai, saya jawab ada yang gangguin saya. Tenang atasan, kamu itu teman aku yang penting. Sekarang kamu harus pacaran sama aku nggak mau tahu, ya nggak bisa. Gitu dong mas. Mas nggak bisa maksa orang sembarangan. Jadi gini, siapa putri sayang? Aku ini orang kaya. Bos kamu itu temanku. Jadi kamu tenang aja. Kalau aku sekali bilang A sama si Ferreri, dia pasti nurut. Tapi saya yang nggak mau sama mas, maaf ya mas. Meskipun mas itu orang kaya, bahkan teman dari bos saya, sekalipun kalau saya nggak punya perasaan apa-apa sama mas, saya nggak bisa memaksakan hati saya untuk bisa menerima mas. Jadi mas nggak bisa dong maksa aku. Saya ini seorang OB, untuk menjadi pacar mas. Put, ini tuh takdir. Kamu tahu kenapa aku bilang takdir? Baju kita aja sama, berarti kita jodoh. Put, jodoh loh mas. Baju ini kan seragam OB di kantor ini. Berarti bukan cuma saya dong yang pakai baju kayak gini. Ada OB-OB yang lain, berarti mas berjodoh sama OB-OB yang lain. Ikan aku tertariknya sama kamu. Sayang ya, jadi pacar aku ya. Enggak mau ah. Kamu harus ikut aku nanti malam. Enggak mau ah. Kenapa ada cewek-cewek seperti kamu? Sok mahal kali. Udah mas. Daripada mas itu maksa. Saya dari tadi. Jalan-alan di kantor ini banyak karyawati. Pak itu kepentingan. Mas ini akarannya sama mereka. Saya OB. Mas nggak pantas dong orang kaya seperti pacaran sama OB seperti saya. Aku kena jarang berkumpul, Diti pasti gara-gara ngurusin karyawan aku kamu saya, baru hari pertama kerja di sini. Silahkan mau jungkir balik juga silahkan. Tapi ingat, kamu akan saya laporkan ke Ferry, kalau kamu kerjanya nggak becus, biar kamu dipecat sekalian mas. Saya kan sebagai OB, kerja saya cuma bersih-bersih aja, dan lantai ini memang lagi kotor, makanya saya bersihin. Kok bisa jadi seperti itu sih? Siapa yang buat presentasi seperti itu pak ini? Bukan salah dari kita pak. Terus siapa ya? Mungkin Pak An aja yang mungkin kurang setuju pak. Tapi kita sudah memaksimalkan sesuai dengan kemampuan kita pak. Ya udah nggak masalah ini. Mungkin saja kal-kalan Pak Johan bikin saya emosi seperti ini. Ya nggak masalah karena Pak Johan itu adalah investor kecil. Ya pak. Saya akan memberi pelajaran terhadap Pak Johan. Karena Pak Johan berani macam-macam terhadap saya. Tapi Pak, kalau menurut saya, Pak Fer ini jangan gegabah dulu Pak. Kita cari tahu dulu maksud Pak Johan itu apa. Nanti kalau Pak Ferdi langsung melakukan itu, nanti yang ada, nama baik Pak Fer itu bisa jadi rusak. Pak, saya sudah tahu langkah saya mau kemana. Saya sudah tahu. Iya pak, ini cuma saran aja mang. Setiap kali saya kerja sama dengan Pak Johan, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Dan juga saya menduga, Pak Johan sering menyelipkan uang ke kantongnya sendiri. Ya udah, nanti saya akan selidiki sendiri. Iya pak, oh ya, iya pak, kamu tolong kerjakan proposal ini, kamu ubah semuanya sesuai dengan data yang saya ask. Ya terus kamu taruh di meja saya. Pak Fer, apa kabar? Ada apa kamu kesini? Ini Ver, aku sama teman-teman yang lain nanyain, kenapa kamu gak pernah datang partian? Maaf ya Ki, aku lagi sibuk sekarang. Aku gak bisa datang ke acara seperti itu. Oh ya, gak apa-apa. Dan perusahaan aku sekarang lagi muter-muter jadi gini ber. Aku mau laporin salah satu karyawan. Kamu yang ngepel seenaknya sendiri, masa gak dikasih tanda di sebelah sana? Aku lu jatuh dan ini matre Fer dia, minta uangku Fer, udah. Ki dia itu masih baru loh di sini. Kamu nggak usah marah-marah sama dia.
Terus keperluan kamu di sini apa, Di? Aduh, oh ya. Iya, Pak. Kamu kok tetap di sini? Kerjakan sekarang juga. Iya. Baik, Pak. Saya permisi ya, Pak. Semangat ya, Vina. Aduh, jadi gini. Nanti malam anak-anak kan, nanti malam mau party lagi. Kalau kamu bisa hadir ya, tolong hadir. Tapi kalau memang gak bisa, kayaknya kurang deh dananya. Ya udah nih, semuanya aja kan. Kamu teman aku dari kecil, ya kan? Ya udah, kalau kamu gak ada kepentingan lagi, mending kamu pergi aja dari sini. Soalnya aku lagi sibuk sekarang. Aduh, maafin teman aku ya. Kamu gak suka kan kalau uang dilempar nih? Gak usah, Pak. Tadi kamu diapain sama dia? Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Pak. Saya tadi lagi ngepel lantai. Ya udah kalau kayak gitu, saya bantuin. Ya gak usah, gak usah, gak usah, gak usah, Pak. Gak usah, Bapak masih ada kerjaan yang lain kan? Ini udah jadi tugas saya. Jadi Bapak gak ada kerjaan lain. Kok saya minta maaf ya, Pak, atas perkataan saya yang tadi Gak apa-apa kok. Sudah aku lupakan itu semua. Oh ya Putri, nanti malam kamu ada cara nggak? Aku ingin ngajak kamu makan malam. Serius, Pak? Bapak kenapa tadi? Bukannya Bapak marah-marah sama saya? Terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi baik sama saya? Kamu ini gimana sih? Ribet banget aku marah-marah. Kamu marah-marah. Sekarang aku baik sama kamu. Kamu pertanyakan iya. Bukan seperti itu Bapak. Cuma ini aneh aja Pak. Berubah drastis banget. Bapak tadi enggak suka. Kalau saya peringatkan. Terus sekarang Bapak mau ngajak makan malam, seorang OB seperti saya. Nanti gimana kata teman-teman Bapak? Nanti gimana kalau rekan kerja Bapak tahu, kalau Bapak itu jalan sama OB-nya? Pasti nanti Bapak diejekin habis-habisan. Udah Pak, enggak usah. Biasa kok, makan di restoran mewah. Saya biasanya makan di warteg. Bapak juga nggak pernah makan di warteg kan pasti ya? Ya udah terserah kamu mau makan di mana. Yang penting aku bisa makan malam sama kamu. Pak kan tadi saya udah bilang saya makannya di warteg. Bapak kan pasti belum pernah makan di warteg ya? Nggak apa-apa. Asalkan sama kamu. Aku mau makan di pinggir jalan di warteg atau di warung kaki li? Akak masalah kok. Bagi saya aneh banget sih. Pak Ferry perasaan tadi, sombongnya selangit kenapa sekarang malah mau makan di warteg? Gimana ini? Bapak serius ada 100% kan? Pak serius? Ya udah aku ingin ngobrol-ngobrol sama kamu. Gimana kalau kamu ke ruangan aku sebentar? Gimana baik Pak? Ya udah Ayuk. Hei Dinda, masihkah di sana kau? Endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.